wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita kedatangan sosok figur yang luar biasa, yang biasa dipanggil Abah Santoso. Nah, beliau, Pak, bisa diceritakan singkat Pak, gimana awalnya Bapak terjun ke dunia politik Pak? Gimana Pak? Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami awal terjun ke dunia politik memang nasab kami, ya, dari kakek-kakek kami memang orang politik. Dulu saya berada pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Kemudian mulai tertarik di dunia politik sejak 2013 ketika Kiai Haji Mas'ud Yunus mencalonkan wali kota pada periode 2013-2018. Disitulah saya mulai terjun masuk di dalam dunia politik. Tapi sejak muda diskusi-diskusi kita dengan teman-teman yang memang terkait dengan hal-hal yang bersifat politik. Karena politik itu kan sebetulnya sesuatu nilai untuk kita mengabdi kepada bangsa dan negara. Kalau kita di kota ini, bagaimana kita mengabdi kepada kota metropol. Intinya seperti itu. Iya. Setelah terjun itu prosesnya bagaimana Pak? 2013 waktu itu Bapak terjun memulai dari apa sampai sekarang sudah menjadi anggota DPRD Kota Mojokerto. Ada kemungkinan jadi ketua DPRD Kota Mojokerto? Saya ini basicnya santri. Karena basicnya santri, untuk terjun di dunia politik tidak boleh ujuk-ujuk. Saya harus punya masa khidmat, mengabdi di dunia politik, dan harus disetujui sama sesepuh kami, kiai kami. Nah, jadi saya diperbolehkan ke dunia politik itu harus punya masa pengabdian 10 tahun. 10 tahun. Di dalam 10 tahun itu saya tidak boleh mengambil manfaat apapun apa yang saya terjuni di dunia politik. Dan masa orang Jawa itu namanya kan tirakat politik. Menginginkan sesuatu itu harus dilandasi dengan tirakat. Biar kita ketika sudah sampai di puncak yang kita inginkan, kita itu tidak lupa dengan dasar-dasar atau niat kita ketika kita berpolitik. Nah, kemudian pada awalnya saya berpolitik, saya melihat sosok Kiai Haji Mas'ud Yunus itu saya anggap orang baik yang akan bisa merubah kota untuk bisa menjadi baik. Maka di dalam masa Kiai Haji Mas'ud Yunus itu saya sebagai tim sukses beliau, dan saya sebagai tim sukses beliau juga sebagai donatur logistik, biaya-biaya pertempuran yang dibutuhkan Kiai Mas'ud Yunus pada waktu itu sepertiga saya tanggung. Nah, jadi itulah jiwa seorang santri mengabdi kepada seorang kiai atau sedang menjalani tirakat, tidak boleh mengambil manfaat apapun. Jadi pada waktu itu Pak Mas'ud Yunus minta apa saja saya berikan tanpa berpikir panjang. Nah, karena syarat saya untuk kepingin mencapai karir di politik sesuai dengan keinginan saya harus menjalani itu. Jadi selama 10 tahun berpolitik tidak boleh mengambil manfaat apapun. Dan keinginan-keinginan Pak Mas'ud Yunus pada waktu itu, beliau ingin membangun kota dengan baik. Kemudian setelah beliau jadi,
saya sebetulnya pada waktu itu pamit ingin kembali kepada dunia usaha. Hanya saya diperintahkan tanggung jawabnya belum selesai. Kamu harus memenangkan pileg untuk PDI Perjuangan. Maka saya berkhidmat lagi untuk pileg di tahun 2014. Sehingga di dalam perjalanan pada waktu itu 2009-2014 kursi PDI pada waktu itu 4. Dengan saya diperintahkan oleh Pak Masud Yunus untuk memenangkan PDI, tentu dengan juga kekuatan logistik yang saya miliki, dan alhamdulillah pada waktu itu PDI menang dari 4 menjadi 6. Seperti itu. Luar biasa sekali. Ya Pak, izin mohon dipakai lagi, lupa tadi Pak. Seperti itu. Ya, jadi waktu itu dari 4 menjadi 6. Iya. Setelah itu sekarang 5. Sekarang 5 ya. Iya. Jadi 4, 6, 5 ya Pak. Iya. Nah, seperti itu. Nah, yang lalu berarti Bapak mencalonkan atau enggak waktu yang lalu Pak? Yang enggak, saya enggak mencalonkan. Saya kan harus 10 tahun itu ya Pak? Harus 10 tahun dulu kan. Baru boleh jadi apa-apa. Selama 10 tahun tidak boleh jadi apa-apa dulu. Iya, enggak boleh jadi apa-apa dulu. Hikmat terus. Luar biasa. Tirakatnya ini ya. Iya. Nah, sekarang ini Pak ya. Kenapa PDIP memilih Ning Ita? Nah, ini. Dan Cak Sandi untuk maju. Kami punya PDI Perjuangan punya mekanisme yang memang harus dijalani. Ya. Saya selaku ketua DPC PDI Perjuangan, kami mendapat mandat dari pimpinan di atas kami bahwa tugas kami adalah menjaring. Maka ketika masa-masa pendaftaran saya menjaring dan alhamdulillah ada 5 pendaftar. Siapa aja itu Pak? Ning Ita salah satunya. Kemudian beberapa yang lain 4 itu mencalonkan sebagai wakil wali kota. Dan setelah proses penjaringan saya selesai, saya harus melaporkan dan memberikan teman-teman yang mendaftar kepada pimpinan di atas kami, yaitu Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan. Maka Dewan Pimpinan Daerah itu tugasnya adalah menyaring dari calon-calon yang telah mendaftar. Setelah DPD menyaring, hasil daripada saringan-saringan itu dilimpahkanlah kepada Dewan Pimpinan Pusat. Nah, kemudian Dewan Pimpinan Pusat memutuskan rekomendasi itu ke siapa-siapa, itu adalah haknya Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Gitu ya. Jadi waktu itu akhirnya prosesnya dari kota ke DPD Provinsi Jawa Timur, dari Jawa Timur ke DPP. Ya. Jadi kota menjaring, Ya. provinsi menyaring, yang DPP memutuskan. Nah, setelah itu hanya terpilih Ning Ita dan Cak Sandi sebagai calon yang didukung. Iya, seperti itu. Nah, pertanyaan saya seperti ini Pak. Dari saat ini berapa parpol Pak yang mendukung Ning Ita? Ning Ita saat ini didukung partai koalisi yang sangat gemuk. Ya, ada 8 partai parlemen dan ada 8 partai non parlemen. Partai parlemen apa aja Pak? PDIP, Golkar, PAN, Demokrat, PAN, Gerindra, P3, apalagi yang belum? PKS ya. Yang 8 lainnya non parpol seperti PSI, Hanura, terus apa lagi itu, Perindo dan sebagainya ya Pak ya. Yang non parlemen semuanya ke Ning Ita. Semuanya ke Ning Ita. Nah, berarti, ini saya tanya nih Bapak sebagai ketua tim sukses, kira-kira berapa persen suara yang ditargetkan? Ya, kalau kita nanti menargetkan 90%, 80%? Ya, tidak sampai lah. Kalau terlalu tinggi nanti kita ini dianggap terlalu jumlah.
75% tidak cukup. Wih, 75% itu banyak. Kalau saya kepada DPD Ya. sudah ditarget saya Iya. menang berapa persen kan? Hmm. Saya bilang 75%. Oh. Nah, target saya nanti Nengita menang 75%. Yang lalu Nengita menang berapa persen, Pak? Kalau Nengita pada waktu itu karena calonnya banyak, 50-an ya? Atau berapa? Enggak sampai karena pada waktu itu musuhnya ada 4 ya. Kurang lebih di angka 40% pada waktu itu. Ya. Karena selisihnya dengan PDI pada waktu itu tidak terlalu signifikan. Iya, waktu itu ya. Nah, sekarang dengan target 75% nih, ya kan? Apa sih yang dilakukan Bapak sebagai ketua tim sukses yang mengepalai 16 parpol, 8 parpol parlemen dan 8 parpol non-parlemen? Ya. Nah, sepil lah ya, mungkin ada rahasia trik-trik yang nggak boleh dibuka nih ya. Tetapi apa sih langkah-langkah yang Bapak yakinkan untuk Nengita bisa maju nih? Ya, begini kan, Bisa menang. untuk bisa menang itu semua partai parlemen dan non parlemen itu kan punya basis masa masing-masing. Nah, ya. Maka basis masa masing-masing teman-teman partai itu kan sebagai acuan kita bahwa di tim ini yang bergerak tidak hanya partai politik, tapi ada 2 sistem. Satu tim relawan dan satu teman-teman parpol. Kita punya wilayah masing-masing. Nah, saya sebagai ketua tim pemenangan gabungan partai politik, tentu saya akan mengondisikan teman-teman partai politik dan teman-teman fraksi yang duduk di parlemen untuk mensolidkan basis-basis suara yang mereka miliki. Kalau basis-basis suara yang mereka miliki kita solidkan, insya Allah target 75% itu tidak akan sulit kita capai. Seperti itu ya Pak ya. Nah, apalagi kemarin kalau PDIP sendiri mendapatkan suara berapa persen Pak dari total suara yang masuk? Kemarin 20% kita dapat. PDIP aja kurang lebih 20% ya. 20%. Nah, kursi kita ini kan jumlahnya 5, jadi kan 20%. 20%. Nah, berarti tugas PDIP sendiri bagaimana 20% itu bisa utuh ya? Di PDI dari hasil survei yang kita miliki kemarin di Pileg tidak semua basis massa PDI itu ke PDI. Jadi kemarin itu hasil survei yang betul-betul kukuh di dalam ideologi PDI Perjuangan. Kemarin 68%. Masih yang tertinggi untuk Kota Mojokerto. Target kita ini kalau kita dapat 15.000 suara dibagi 68%. Artinya suara PDI itu sesungguhnya 22.000. Nah, maka target kami nanti suara PDI ada di angka 80% dari 22.000. Estimasi kami kira-kira 18.000 sampai 19.000 suara PDI akan kita berikan kepada Nengita. 18.000 suara ya. Ya. Karena memang kemarin kan dominasi suara Pilpres tergerus dengan pemilihan presiden juga ya. Jadi kan karena ada badai politik. Badai politik menarik Pak. Badai politik ada, voting beliau politik. Iya, tapi kan kami bisa bertahan itu sudah suatu capaian yang luar biasa. Iya, tapi kan tidak dipotong sama tukang kayu, Pak. Gak bahaya, tak? Kan ada yang dipotong sama tukang kayu, ini, Pak. Ya, jadi seperti itu, Pak. Artinya PDIP 18.000 suara siap untuk ke Nengita, berarti ya. Nah,
Seberapa Bapak yakin khususnya sebagai itu untuk menjaga suara PDIP dan langkah-langkah apa aja yang di itu? Karena kan terkadang suara, oke nih contoh, kan kalau saya melihat kemarin itu masif ya. Secara orang itu kalau saya melihat nih, mungkin bisa salah, mohon maaf sebelumnya. Orang yang memilih PDIP itu cukup tinggi, terbukti DPR masih dimenangkan oleh PDIP, ya kan? Tetapi untuk Pilpres orang pasti memilih yang lain, kan gitu kan ya kemarin kan ya. Tetapi, nah, apakah juga bisa terjadi di pemilihan wali kota saat ini? Orang mungkin memilih PDIP, tapi kalau untuk cabalnya mungkin Nita atau siapa kan gitu kan, atau bisa yang lain kan gitu. Nah ini gimana Pak menjaga ini supaya itu tadi saya jelaskan di depan itu tadi. Jadi suara PDI Perjuangan itu sesungguhnya 23.000. 23.000. Di Pilpres di pileg kemarin yang masih loyal dengan PDI 68%. Maka bagaimana 68% itu nanti akan saya tingkatkan menjadi 80%. Dari 23.000 itu ya. Sehingga suara 80% suara PDI itu nanti ada di kisaran 18.000 sampai dengan 19.000. Nah tentu kita perlu konsolidasi. Kita perlu konsolidasi dan konsolidasi sudah kita jalankan, baik konsolidasi di level kota maupun konsolidasi di level provinsi. Nah, kita sudah mendapatkan pembekalan terkait dengan pemenangan pilkada wabil khusus untuk Kota Mojokerto. Bahkan kita PDI sudah punya tim 9 yang sudah dilatih oleh DPP beberapa waktu yang lalu. Jadi cara-cara untuk menjaga suara PDI ini nanti tentu ketika konsolidasi kita ini mantap, insya Allah akan tercapai. Luar biasa, ada tim 9-nya. Bukan 9 naga nih Pak ya. Iya, luar biasa sekali. Nah, itu dari PDIP sendiri ya. Nah, bagaimana Bapak sebagai ketua tim sukses bisa menjaga suara-suara? Pertanyaan saya gini, ini sudah nih dari Bapak nih 18.000, 19.000, anggap aja lah terkecil 18.000 nih. Nah, sekarang dari partai-partai 7 partai lain pendukung ini, bagaimana Bapak bisa mengkoordinasi mereka tetap bisa itu? Ya, kita sering sudah melakukan rapat yang intensif dengan gabungan partai politik. Kita sudah berbagi wilayah, kemudian kita saling mengevaluasi gerakan-gerakan kita yang kita bantu. Ini kan berbasis teman-teman kita di pileg. Teman-teman kita di pileg ini fraksi yang kita miliki jumlahnya kan 21. Nah, kalau 21 per 25 itu berapa persen? Maka teman-teman partai yang lain punya tanggung jawab yang sama seperti yang dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk menjaga simpul-simpul suara yang mereka miliki. Dan kita sudah koordinasi dan kita sepakati bersama bahwa masing-masing partai koalisi ini akan all out ya, untuk memenangkan Nengita. Di samping itu kerja-kerja kita juga amat sangat dibantu oleh tim relawan. Nah, tim relawan ini adalah sebagai jembatan untuk menyamakan persepsi 8 partai parlemen dan 8 partai non-parlemen. Jadi kita punya titik temu yang ada di tim relawan yang dibentuk oleh paslon. Nah, jadi kita punya gerakan masing-masing, kemudian setiap gerakan kita evaluasi setiap minggu, dalam bentuk rapat tim pemenangan Nengita Dasani. Luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan saya gini Pak, 75% itu berarti berapa ribu suara yang nanti targetkan? 75%, kalau kita itu estimasi kita, hak pilih masyarakat kota itu kan di kisaran 100.000. Maka 100.000 itu kehadiran para pemilih itu kan tidak 100%. Katakanlah kota kemarin di pileg pilpres itu adalah di angka yang tertinggi.
Nah, estimasi kita adalah kehadiran nanti kita prediksi ada di angka 80% sampai dengan 90%. Kurang lebih 90 ribuan ya, 80 sampai. Maka target suara yang akan kita raih di kisaran 50.000 sampai dengan 60.000. Itulah realnya kehadiran para pemilih warga Kota Mojokerto di TPS masing-masing. Apa keyakinan Bapak sebagai ketua tim sukses bahwa Ningita Cak Sandi memang yang terbaik untuk kota ini? Kita berpolitik itu, kalau saya secara pribadi, dasarnya adalah keyakinan. Nah, keyakinan. Dasarnya adalah keyakinan. Kalau saya secara spiritual, saya melihatnya itu kan di samping kapasitas yang ada di permukaan, saya juga bisa melihat hal-hal yang nilainya spiritual. Nah, dua kekuatan ini yang saya gabungkan menjadi sesuatu perjalanan untuk mendukung Ningita dan Cak Sandi. Maka dengan keyakinan yang penuh, keyakinan yang kuat, maka para pemilih, gerakan alam semesta, kemudian gerakan para leluhur bangsa, tentu akan berpihak kepada kami. Kalau tiga kekuatan utama ini berpihak kepada kami, dengan dasar keyakinan yang kuat, maka semua itu akan tercapai. Siap. Nah, apa sih yang tim sukses ini paling tonjolkan dari sosok Ningita dan Cak Sandi supaya masyarakat tahu? Yang kita tonjolkan kepada masyarakat bahwa keberhasilan membangun beberapa infrastruktur yang kami rasakan, kemudian juga pembangunan terkait dengan sumber daya manusia, itu juga telah kami rasakan. Walaupun ada sesuatu yang masih kurang, maka yang masih kurang ini nanti akan kita lengkapi di periode beliau yang kedua. Contoh, saya sebagai masyarakat insan olahraga merasakan terkait dengan pembangunan beberapa infrastruktur olahraga, termasuk pembangunan perbaikan infrastruktur di kelurahan. Itu dampaknya luar biasa bagi masyarakat. Kalau dulu orang yang berkunjung ke kelurahan untuk berolahraga, kemudian untuk baik itu olahraga sebagai pribadi atau olahraga sebagai prestasi, dulu sangat minim. Maka kelurahan ini saat ini itu jam 5 pagi sudah buka sampai dengan jam 9 malam. Nah, tentu dari efek itu ada PAD yang diperoleh oleh kota, yaitu jasa parkir. Nah, dengan efek seperti itu, maka ke depan ini berarti untuk sarana prasarana olahraga harus ditingkatkan lagi. Kemudian terkait dengan infrastruktur Empunala. Empunala itu telah bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil dengan ramainya para pedagang pada malam hari. Tentu ini akan menggeliatkan ekonomi. Nah, ketika ekonomi bergerak, kemudian ekonomi menggeliat, maka kesejahteraan sosial masyarakat Kota Mojokerto tentu akan berangsur-angsur akan membaik. Ya. Karena kota kita ini kota kecil. Kota kecil, apalagi kena pandemi kemarin ya Pak. Nah, kota kecil yang harus punya inovasi.
Inovasinya apa? Yaitu membangkitkan UMKM. Ketika UMKM bangkit, maka taraf ekonomi yang dicapai masyarakat itu akan menjadi menggeliat. Karena kita sebagai kota kecil yang didatangi oleh orang-orang di luar kota Mojokerto. Tujuannya ke kota Mojokerto itu mereka hanya untuk jajan. Jajan ya, transit jajan, jalan-jalan kuliner. Ya. Jadi mereka itu membuang uang ke kota Mojokerto itu untuk kuliner. Nah, ketika kuliner kita ini bisa bersaing, maka akan membuka lahan-lahan ekonomi untuk masyarakat kota Mojokerto. Iya. Dan mudah-mudahan masyarakat kota Mojokerto ini bisa bertransisi menjadi seperti kota Batu. Nah, kota Batu itu yang bisa saya petik di kota Batu itu sama dengan kita 3 kecamatan kotanya kecil. Tapi ketika masyarakat kota Batu mau berdagang apa saja akan menghasilkan income. Nah ini yang akan kita support kepada kita untuk pendidikan UMKM, berharap kepada masyarakat kita bisa berdagang apa saja, insya Allah akan menghasilkan income ekonomi untuk masyarakat kota Mojokerto. Karena dengan berdagang ini insya Allah rezekinya masyarakat kota Mojokerto akan meningkat. Iya. Itu yang sisi positifnya yang kita ke depan untuk kota Mojokerto. Luar biasa sekali. Dan kita melihat juga ya Pak ya, bahwa kota Mojokerto ini pembangunannya nggak hanya dari si UMKM ya. Kita melihat juga cukup masif ya. Bahkan ya dibandingkan kota sebelah, saya nggak usah sebutkan namanya, nggak enak ya. Kita sudah punya mall, ya kan? Bahkan ada mall lagi, bentar lagi kan. Dan apa sih yang nggak ada di kota Mojokerto sekarang ya? Ini masyarakat perlu tahu nih. iBox ya, yang biasanya hanya di Jakarta, Surabaya, itu ada. Starbucks kan ya, Excelso dan berbagai macam. Jadi memang kelihatan ekonomi di kota Mojokerto ini dan tentunya menarik investor ya, yang sifatnya regional, nasional, bahkan kayak Sosiola, tempatnya orang biasanya cewek-cewek surganya para wanita yang harus biasanya ke Surabaya nggak perlu jauh-jauh, ada di Sunrise Sosiola kan gitu ya. Mau ngopi ada pilihannya banyak, ada Excelso, ada Jeko, ada Starbucks kan gitu ya. Jadi Mojokerto ini menurut saya cukup maju ya kan gitu. Cukup representatif dan cukup luar biasa. Memang arah kota ini ketika kita sumber daya alam terbatas, memang harus bangun ke arah sana. Iya. Seperti Singapura. Iya. Berarti Singapuranya Jawa Timur. Singapuranya Jawa Timur itu kota Mojokerto. Harus kota Mojokerto. Dan kembali lagi kita bicara Nusantara yang digaung-gaungkan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo, bahwa IKN ya toh, ibu kota Nusantara, dan pusatnya mau nggak mau kita bicara Nusantara adalah Mojopahit, kota Mojokerto ini kan gitu kan. Itu yang harus kita sadari, harus kita pahami bahwa kita masyarakat kota Mojokerto ini punya nenek moyang yang luar biasa dengan kerajaan Majapahit yang bisa menguasai sepertiga dunia pada waktu itu dengan teknologinya yang luar biasa. Ini yang akan diwujudkan yang kita sejak periode pertama dengan slogan Spirit of Majapahit. Iya, luar biasa. Orang Majapahit itu luar biasa. Nah, dan ini kita akan ada program keberlanjutan ini. Di berkelanjutan kita sempurna. Ya. Jadi kalau sekarang sudah ada Starbucks dan lain-lain, ya Kota Mojokerto tentunya akan terbuka untuk investor ya, dari luar kota, nasional maupun internasional untuk terus berkembang ya kan, sehingga bisa menjadi Jawa Timur. Singapurnya Jawa Timur. Nah, dengan investor masuk ke kota Mojokerto itu akan membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu dia. Karena sekarang ini kan nyari pekerjaan itu susah-susah gampang, gampang-gampang susah, Pak. Iya, kan gitu kan ya. Dibilang susah ya gampang, dibilang gampang ya susah kan gitu kan ya. Apalagi persaingan, penciptaan lapangan kerja, dan
industri di Kota Mojokerto sendiri kan sangat-sangat terbatas kan gitu ya. Nah, terakhir nih, apa yang Bapak mau sampaikan sebagai ketua tim sukses untuk para pemilih di Kota Mojokerto untuk memilih Ningita Cak Sandi, atau apa sih yang Bapak mau sampaikan closing statement untuk pemirsa di Kota Mojokerto? Jadi yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat, saya sebagai ketua tim pemenangan Ningita Cak Sandi, saya berharap kepada masyarakat Kota Mojokerto, wabil khusus sahabat-sahabat saya, kolega-kolega saya, kemudian tim-tim yang telah dibentuk, mari kita bergerak secara bersama-sama agar program Ningita ini nanti kita sempurnakan di periode kedua, mantapkan hati, mantapkan niat, coblos nomor 2 di tanggal 27 November 2024. Ya. Itulah pemirsa yang disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Ningita Cak Sandi ya, itu Abbas Santoso ya. Jadi silakan kalau mau tahu tentang program-programnya Ningita, visi misinya juga nanti bisa dilihat di website kami. Sebagai media kami akan terus mensosialisasikan visi misi untuk para calon. Nah, seperti itu. Sekian, selamat siang, sampai jumpa lagi di podcast Kabar Depan selanjutnya. Terima kasih.